وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi syarafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammal ashuda bi akrami mauludin hawa syarafa wa badla wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. Pagi menjelang siang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, terutama nikmat Islam dan iman. Dengan nikmatnya itu kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini, Allah selalu memberikan kita taufik hidayah kepada kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, sebelum kita buka, baiklah saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua yaitu pembacaan Asmaul Husna dari anak-anak kita, ketiga yaitu pembacaan surah Yasin tahlil dan dilanjutkan dengan doa, keempatnya itu mauizah hasanah, insyaallah guru kita sehat nanti datang. Kelima yaitu pembacaan riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan ditutup dengan doa. Anak-anakku sekalian, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, marilah kita buka acara kita ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir acara kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan perdoaan Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa bi quratin shalihah la hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, para ustazah, kita lanjutkan yaitu pada surah Yasin tahlil dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Ustazah Murni Abu Hasan. Kepada beliau dipersilahkan. Alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya
ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب
أنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا لنا ولوالدينا. ثم الفاتحة خصوصا. ثم إلى أرواح والدينا ووالدتنا وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا وأمتنا ومشايخنا ومعلمينا ولأستاذنا وأجدادنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتوسل ويتوسلهم بالرحمة والمغفرة وعلانية القبول وتمام الرزق والمغفرة والصلاة الظاهرة والباطنة. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Boleh, sana boleh.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أدم الصلاة على الحبيب صلاته يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qura wa tuqda bil awaj wa tunal bil ragab usqul khawatim wa yastasqal kaman karimi wa ala alihi wa sahbihi kulamat wa nafasi bi kulli ma'lumilakan. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Alhamdulillah. Saya ajak kepada semua jamaah, yuk kita penghargaan terhadap masjid dengan cara salat sunat tahiyatul masjid. Tapi tidak sempat, maka diganti dengan membaca tasbih lengkap sebanyak 3 kali sebagai pengganti salat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid tidak sempat saya salat sunat tahiyatul masjid, entah karena salatnya udah dimulai atau karena kita telat atau tidak memungkinkan kayak ibu seperti ini, tidak mungkin, maka diganti dengan tasbih lengkap 3 kali. Dimulai. Subhanallah. Allah
Barang siapa yang menghargai masjid, memuliakan masjid, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Siapa yang memberikan penghormatan kepada masjid, maka dibukakan pintu rahmat padanya. Orang yang selalu mengurus masjid akan diberikan syafaat oleh masjid. Jemaah, oh jemaah, kita harus punya masjid. Maksudnya ada tempat di mana kita selalu sholat di masjid. Di masjid mana? Di masjid mana? Di masjid mana? Di masjid di mana nanti mayat kita disolati. Di masjid mana nanti mayat kita disolatin? Salat di sini. Saya ulangi, jangan lihat kata besarnya masjidnya, bukannya masjidnya, bukan. Patokannya kita salat berjamaah di mana nanti mayat kita disolatkan. Orang yang selalu bolak-balik ke Mekah dan rindu Mekah, bisa jadi nanti disolatinya di Masjidil Haram. Iya. Orang ceramah dia ribet dengan bunga-bunga. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi masjid itu luar biasa. Saya suka ini. Tolong, karena ini acaranya diadakan di masjid dan kita berniat untuk bermaulid, maka ini semua yang kita lakukan dapat syafaat. Amin. Jemaah. Oh jemaah. Kalau kita salawat, pahalanya luar biasa kan? Karena kita niatnya maulid, mulai dari rumah menuju ke sini dan semenjak kita duduk, itu dianggap bersalawat. Karena niatnya bermaulid. Ibu datang ke sini dengan ceramah, maka dinilai ibadah, pahala. Meskipun ibu tidur, karena sudah niatnya pengajian, dapat ilmu, meskipun tidur. Datang ke majelis, dapat pahala ampunan derajat. 2, 3. Pahala ampunan derajat. 2, 3. Pahala ampunan derajat. 2, 3. Pahala ampunan derajat. Langkah kakinya satu itu, tiap langkah pahala ampunan derajat. Langkah kaki satu, pahala ampunan derajat. Satu lagi, pahala ampunan derajat. Saya mau tanya, mau nggak orang tua kita dapat pahala maulid juga? Mau. Yang sudah meninggal? Mau. Sekarang ambil uangnya, niatkan sedekah maulid, niatkan pahalanya untuk orang tua kita sudah meninggal, supaya dia juga dapat pahala. Sekarang, cepat. Itu tadi buat ibu, ini buat orang tua kita sudah meninggal. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Simpan di tangan cepat sekarang. Cepat. Seandainya orang yang meninggal itu dikasih kesempatan hidup kembali, maka yang dilakukan adalah jangan dulu, baca niat dulu. Baca niat dulu. Cepet banget ya, coba. Minta tunggu dulu. Niat dulu. Naikkan. Naikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah maulid untuk pahalanya
tuanya, supaya orang tuanya dapat pahala. Sebenarnya sedekah maulid untuk pahalanya almarhum. Ya, diserahkan kepada masjid atau untuk masjid atau apa? Ini buat apa? Ya, untuk masjid, untuk digunakan oleh masjid karena Allah. Silakan. Ayo, salawat dong. Oh, nggak bisa ya? Tadi bilang juga. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Maulid artinya, dengarkan baik-baik, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaulidkan, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang diadakan maulid hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, mana sih? Itunya. Itu saya mau tahu jumlahnya. Karena sedekah itu harus ikhlas, tidak dipaksa. Sasaran tepat. Yang terbaik dulu, yang terbaik. Ya, sasaran tepat. Tidak menyakiti, tidak mungkin. Supaya sasaran tepat kita mau tahu jumlahnya. Lalu diserahkan kepada pengurus masjid untuk dimanfaatkan jadi apa? Terserah mau jadi AC atau apa, terserah. Untuk tambah kas-kas masjid boleh, supaya masjid ini senang juga kalau diadakan acara, karena bukan hanya mengotorin tapi menambah kas masjid. Kalau saya sih kalau saya itu diperbaiki untuk toiletnya, ya kan? Ah, iya bagus. Karena ini kan mestinya bagus ini pinggir jalan. Orang kadang-kadang singgah pipis, bukan singgah salat pipis. Iya, tidak apa-apa. Minimal kita bantu orang. Jamaah, kenapa hanya Nabi dimaulidkan, yang lain tidak dimaulidkan, hanya Nabi Muhammad SAW? Karena hanya Nabi yang tidak punya dosa. Yang punya dosa, kalau mengaku tidak punya dosa, baru dimaulidkan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Hanya Nabi yang tidak punya dosa. Nabi itu bersih. Yang lain bukan maulid, haul. Kalau Nabi Muhammad SAW maulid, ya, Bu. Nabi itu jangankan dosa, lalat pun tidak ada yang datang. Nabi tidak pernah menguap. Kita, Nabi bersih, harum. Jamaah. Makanya ini maulid. Dan tidak ada istilah terlambat maulid. Setiap Senin mau maulid, setiap hari mau maulid, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Karena maulid itu bukan syariat. Syiar. 1, 2, 3. Syiar. Kalau syariat itu cuma 2.
yang disyariatkan cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Maulid bukan syariat. Jadi kalau ada mengatakan maulid bid'ah, salah. Kecuali kalau kita jadikan maulid itu adalah ibadah, itu salah. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau maulid itu bukan syariat. Kalau syariat itu harus tepat waktu. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Itu tidak bisa digeser. Karena itu disyariatkan, ada ketentuannya, ada hukumnya. Harus 1 Syawal di waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri 2 Syawal. Kalau perlu sidang isbat orang untuk penentuan kapan lebaran, dan seluruh dunia bersamaan lebaran 1 Syawal. Dan jangankan tanggalnya, jamnya pun ditentukan waktunya. Waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah duhur, sesudah subuh, tidak boleh. Tunggu waktu duha kalau bisa mulai Idul Fitri. Kalau maulid bebas, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, tiga. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Karena ini bukan syariat, oke? Dan dia ada ibadahnya ini. Kalau Idul Fitri kan ada ibadahnya. Puasa Ramadan, zakat fitrah. Idul Adha, kurban, ibadah haji. Ini ada kan ibadahnya? Tidak ada. Yang ada beseknya, kuenya, tidak ada ini. Jadi tidak boleh melarang orang maulid. Tidak boleh melarang. Kalau kau tidak mau maulid, nggak usah maulid. Nggak dapat tuh. Paling ada diundang ceramah dia. Betul. Paling tidak dapat besek dia. Paling tidak dapat ilmu, tidak dapat silaturahmi. Ini kan enak nikmat ini. Tulis. Ya. Tulis. Ya. Maulid tidak perayaan, tapi peringatan. 2, 3. Peringatan. Memperingati, bukan merayakan. Karena yang dirayakan cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Kalau maulid peringatan, memperingati. Artinya mengingat. 2, 3. Mengingat. Tulis. Apa yang mau diingat dari maulid? Ada 4 yang mau diingat. Tulis. Ada 4 yang diingat. Kaget ini anak. Nenek-nenek belajar. Nanti ada namanya peringatan Isra Mi'raj. Kita disuruh mengingat Isra Mi'raj. Ada nanti nuzulul Quran, untuk mengingat nuzulul Quran, turunnya Quran. Ada nanti tahun baru Islam, untuk mengingat. Jadi 4 yang mau diingat. Kalau Isra Mi'raj 4 yang mau diingat. Sebelum Isra Mi'raj, sesudah. Kalau peringatan nuzulul Quran 4 juga yang mau diingat. Apa yang mau diingat? Baca Quran, baca tulisannya, pahami artinya, amalkan isinya, cintai Al-Quran. Kalau maulid ada 4 juga. Tulis. 1. Sejarah Nabi. Ingat sejarahnya. Jadi inti maulid itu isinya 4. Isinya 4. 1. Sejarah Nabi, sejarahnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Sejarah.
Yang kedua, ajaran untuk mengingat ajaran Nabi. Untuk mengingat ajaran Nabi. Yang ketiga, untuk mengingat yang ketiga, yang pertama apa tadi? Yang kedua, ajaran Nabi. Yang ketiga, akhlak Nabi. Jadi penting maulid itu. Penting maulid itu supaya orang ingat nabinya, sejarahnya, supaya orang ingat ajarannya Nabi. Kenapa sih Nabi datang? Utusan, Rasul utusan, Nabi orang pilihan. Rasul utusan, tidak semua Nabi diutus. Ada 124.000 Nabi. Rasul hanya 313. Jadi tidak semua punya umat. Jamaah, tidak semua ustaz ada pesantrennya. Tidak semua ustaz ada majelisnya. Kan itu. Mohon maaf ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, cinta Nabi. Ini ceramah sampai jam 10 ya. Tidak apa-apa. 2 jam. Anda puas, saya lemas. Ini 7:30 dimulai kan? Berarti saya selesai 9:30. Jam 7 mulai. Berarti jam 9 selesai dong. Biar saya ceramah 2 jam, tidak apa-apa ya. Jangan juga terlalu kesiangan, nanti kepanasan. Betul tidak? Ini tidak boleh sampai siang ini, hanya sampai jam 10. Karena konsumsinya kue. Kalau ada nasinya bisa sampai siang. Jangan. Dan 10 jam 11 sudah kelar. Ini mesti baru pakai sholat. Tahu diri. Dia seperti acara-acaranya yang penting berkualitas. Daripada tapi kacau. Tahu si ibunya. Ibunya anteng, tenang, karena udah tua semua. Bercanda ya Allah. Lanjut. Pak. Sini, masuk Pak sini. Bapak itu mau masuk. Ibu duduknya di pintu lagi. Kita mulai ya ceramahnya ya. Ini hebat ini, temanya kemurahan hati dengan tuntunan akhlak Rasulullah. Harus kita teladani. Dan kita mulai ceramahnya. Ini belum mulai loh. Syukurlah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Barakallahu fiikum. Maha suci Allah yang segala urusan Allah yang mengatur, dan Allah menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik, bukan terbanyak. Biar sedikit, yang penting berkualitas. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Wah, bajunya bapak itu mirip kali kudu saya. Itu yang jemput saya, bajunya sama dengan saya. Pas saya bilang, sama
baju saya. Karena hari ini aku ada acara di Kementerian Departemen Agama. Jadi aku harus percaya dengan memakai baju hijau. Jadi saya tidak usah ganti baju. Pas-pas yang berdiri itu yang jalan sama bapaknya. Kayak kita janjian. Ini tingginya, ya tingginya sama. Infak untuk masjid dari jamaah yang hadir sebesar, ini kan ibu pengajar di sini bayar nggak? Masjid nggak sewa kan? Makanya sebaiknya tahu diri nyumbang. Alhamdulillah 2.120.000. Biasakan kalau pengajian, kata guru saya, jangan cuma pintar ceramah, ajarin orang untuk berdermawan, sedekah, betul tidak? Gak usah terlalu banyak, yang penting sedikit, apa yang penting? Ada niat ikhlasnya, betul tidak? Mana uangnya? Mana pengurusnya? Terima. Nih. Jangan dibuka. Mana panitianya, ketua panitia atau ketua majelisnya? Ibu ketua majelis taklim. Serah terima. Ya, serah terima ke pengurus masjid. Ini untuk apa? Perbaikan apa? Banyak ya, boleh. Serah terima dulu. Saya serahkan sumbangan jamaah dari Maulid untuk pahalanya kedua orang tua yang sudah meninggal. Saya terima. Sumbangannya bukan pahalanya. 2.120.000. Di kertasnya juga. Nanti dia salah ucap. Langsung diserahkan ke bendahara. Hebat ini. Jamaah, kita mulai ya. Sejarah Nabi dulu. Nabi itu, saya mau tanya, ini kan Maulid. Apa artinya Maulid? Kelahiran. Saya mau tanya, Nabi Muhammad dilahirkan normal atau sesar? Cepat. Normal atau sesar? Dengarkan. Nabi lahir tanpa dosa. Buktinya Nabi meninggal ayahnya supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Itu maksudnya. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa. Kita ini berpeluang dosa terbesar adalah kepada orang tua. Dan Nabi diangkat itu, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, supaya Nabi tidak punya dosa. Itu maksudnya. Sekarang Nabi lahir tanpa dosa dan Nabi lahir tanpa najis. Tidak ada najis jadi. Nabi lahir tanpa darah. Tidak ada darah yang ikut. Darah kan najis. Darah najis. Jadi Nabi keluar dari perut ibunya yang mulia dalam keadaan bersih, bersih tanpa najis, tanpa darah. Gimana caranya? Dan Nabi lahir tidak melewati jalur tempat keluarnya kotoran. Kita lahir keluar dari lewat mana? Tempat keluarnya kotoran. Tempat keluarnya najis. Nabi tidak. Lewat mana?
Dan Nabi tidak pernah menyusahkan ibunya. Jadi ibunya Nabi tidak ngidam. Kalau ngidam kan susah. Dan Nabi tidak menyusahkan ibunya waktu dilahirkan. Pak, bayangkan itu kalau melahirkan. Oh, saya pakai celana. Kosong. Nabi lahir tanpa dosa, lahir tanpa najis, lahir tanpa kotoran, bersih. Jadi Nabi lewat mana? Datang Ratu Asia, datang Siti Maryam. Dua orang ini dipanggil oleh Allah, disuruh untuk datang. Apakah berbentuk roh datang mendampingi ibunya Nabi? Datang untuk membantu persalinannya. Kenapa Siti Maryam? Karena Siti Maryam wanita yang pernah melahirkan tanpa bantuan orang lain. Kenapa Ratu Asia? Karena Ratu Asia adalah ibu pengasuh terbaik yang pernah membesarkan Nabi Musa. Istri Fir'aun. Karena Fir'aun waktu itu mau membunuh semua anak bayi laki-laki yang lahir, dibunuh. Tapi datang Ratu Asia menyelamatkan Nabi Musa. Bu, karena Fir'aun bermimpi melihat istananya dibakar oleh anak kecil. Kalau begitu ada anak bayi yang lahir tahun ini laki-laki, bunuh semua. Jadi tentara Fir'aun itu prajuritnya pergi naik kuda cari semua anak bayi untuk dibunuh. Dibunuh. Semua anak bayi yang lahir laki-laki itu. Yang diselamatkan cuma Nabi Musa. Karena ibunya dikasih ilham, ada suara, ya Ibu Musa, ya Ibu Musa, lanjutkanlah anakmu di Sungai Nil. Kalau kita pasti bertanya, apa air? Nanti dimakan binatang, nanti dimakan buaya. Dia lanjutkan di sungai, nanti ada buaya. Tidak berpikir, kalau ada perintah laksanakan. Gak usah nanya-nanya. Ayo pergi pengajian. Pengajian apa? Maulid. Kok maulid? Jam 7. Cepet banget. Datang aja. Gak usah banyak bicara. Ciri-ciri orang malas terlalu banyak bicaranya. Oke? Nah, ibu Nabi Musa lanjutkan supaya menurut kita dilanjutkan di Sungai Nil supaya jauh dari Fir'aun. Ternyata anjingnya masuk ke istana Fir'aun. Harusnya kan pergi ke Yaman kah, kemana kah? Jalurnya itu Sungai Nil. Justru masuk ke istana Fir'aun, di permandiannya Fir'aun. Untung ada Ratu Asia yang selamatkan di jalan sampai besar, tinggal roti ya. Apa? Oh, tinggal bos. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Jadi udah paham? Datang Ratu Asia. Lalu Nabi tidak lahir tempat keluarnya kotoran. Kalau keluar situ kan makanya kalau beli gas pakai kakak.
Tahu nggak? Nabi itu dibelah perutnya di sini, kemudian dikeluarkan tanpa ditutup kembali tanpa darah. Kan Nabi pernah dibelah dadanya kan? Diambil hatinya kan? Apa bedanya? Dibelah bawah, keluarkan lagi, ditutup kembali tanpa sakit. Jadi ibunya Nabi lahir normal atau sesar? Udah tahu kan? Jangan ceritakan sama orang. Cukup yang ini saja yang tahu. Jangan ceritakan. Makanya ustadz-ustadz itu jarang mau ceramahkan ini. Baru dengarkan ini? Nggak mau orang bahas. Karena nanti orang panik. Tapi sebenarnya mereka pada tahu Nabi itu disesar. Karena ada di Maulid. Jamaah. Jamaah. Ibu jangan ceritakan. Ternyata Nabi sesar. Yang tidak datang Maulid pasti bingung. Rumah sakit mana? Makanya sering-sering datang pengajian. Betul tidak? Supaya tahu. Orang itu dulu nggak mau bahas ini karena nggak tahu, belum ada teknologi sesar. Sekarang berarti lebih dulu ya. Islam itu lebih canggih. Isra Mi'raj aja kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan 3 kendaraan, bukan 1, bukan cuma burak. 3 kendaraan. Burak itu hanya dilakukan di Isra. Nanti dibahas ya. Kalau saya undang acara Isra Mi'raj. Nanti aja deh, pending aja yang bicara. Nanti acara Isra Mi'raj aja deh. Karena panjang ceramahnya ini. Karena 3 kendaraan. Selama ini kan cuma tahu 1. Buruk 3 kendaraan. Buruk. Nanti aja. Kita lanjut ya. Ini sudah setengah 9. Ini makasih banyak. Maaf, saya lagi puasa. Jadi ini kasih aja pengurus. Saya sudah puasa tiap hari. Puasa Idris. Semenjak istri saya meninggal, saya berniat puasa Idris setiap hari puasa. Kan laki-laki tidak boleh tidak punya pasangan. Maka solusi yang terbaik adalah puasa. Kan disuruh menikah, kalau tidak bisa menikah, puasa. Ya, saya puasa. Jadi nanti tanggal 20 ini haul istri saya yang ke-5 tahun. Mau ke Makassar. 1000 undangan itu. Saya sudah selesaikan semua 1000 undangan. Oh, alhamdulillah waktu istri saya meninggal itu takziahnya 7 hari 7 malam. Maaf ya, 3.000 yang datang. 3.000. Acaranya pada Isya, duhur udah penuh. Pagi-pagi jam 10 kan kita berbenah bersih-bersih, udah banyak yang datang. Jam 12 sudah duduk semua, jam 11 udah pada duduk. Padahal acaranya pada Isya. Gak mau dikasih tali rapia. Itu acara takziah terheboh sampai masuk diviralkan sama orang-orang waktu itu. Itu tetangga saya bersyukur semua karena orang kan duduk di depan rumahnya, suruh bayar 50.000 satu bulan. Dan orang berani bayar. Saya bayar ya, yang penting saya di sini. Dia bayar. Saya tidak tahu itu. Dia cuma cerita. Terus siang sore ngapain? Duduk aja sih. Dan tetangga saya pada jualan semua. Katanya istrinya Ustadz udah meninggal masih kasih rezeki buat kita.
Dan saya siapkan 3.000 nasi kotak. Untungnya wali kota gubernur nyiapin selama 7 malam 1.000. Dulu sama wali kota kompak 500. Di rumah saya foto masak 1.000 kotak. Saya pesan di catering 1.000 kotak. Jadi 3.000. Itu luar biasa. Penceramahnya siapa? Saya. 7 malam ceramah saya. Dan orang mau aja dengerin. Berarti besok saya lagi. Ceramahnya bersambung. Jadi orang, udah seru-serunya, nanti kita lanjutkan besok. Besok datang lagi. Karena ceramah bersambung. Tapi saya tidak egois. Kalau ada ustaz datang, ustaz pada datang semua. Ustaz pada datang. Ustaz Guntur Bumi, banyak yang datang. Kerja Makassar, Ustaz Sarul, datang semua Ustaz Dr. Aisyah Dahlan. Saya suruh tetap ceramah. Saya yang terakhir. 7 malam. Habis 7 malam, tetap dilanjut sampai 40 hari. Tapi bukan lagi ceramah, khataman Quran selama 40 hari. Itulah hebat. Ini orang pada nungguin tanggal 20 Januari. Datang loh. Tapi saya tidak tanggung tiketnya ya. Heran juga. Tapi bagus. Ya, kita lanjut. Bu. Sejarah. Kita mulai sejarahnya ya. Jadi Nabi lahir. Mohon izin. Saya mau tanya, Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. 1, 3. Di kota Mekah. Tapi tunggu dulu. Nabi betul lahir di kota Mekah, tapi dipeliharanya di kampung. Nabi lahir di kota Mekah, tapi datang wanita kampung namanya Alimatus Sa'diyah dari Bani Sa'adah. Itu yang membawa Nabi pergi ke kampungnya. Jadi paling bagus anak itu dididik di kampung. Coba anak kampung. Itu anak kampung itu. Anak kota enggak. Makanya anak-anak dipesantrenkan. Karena pesantren itu menggunakan adat kampung. Nabi tidak pernah minum susu binatang waktu bayi 2 tahun. Selama 2 tahun tidak ada susu sapi, semua susu manusia, susu ibu, supaya dekat sama ibu. Kalaupun ada susu tambahan, tapi susu wanita, bukan susu binatang. Siapa itu? Alimatus Sa'diyah. Bu. Kenapa susu ibu? Supaya dekat sama ibu. Karena di hati dekat dengan hati. Jadi kalau anak dipanggil sama ibu cepat, Nak, iya ma. Nah, iya ma. Itu susu ibu. Tapi kalau ada anak, Nak, nggak nyambung, Nak, mungkin dia tunggu. Karena dia susunya sapi. Tahu nggak? Alimatus Sa'diyah itu ada kekurangannya. Tapi kekurangannya itulah yang membuat dia jadi mulia. Jadi wanita yang menyusui Nabi terpilih juga. Alimatus Sa'diyah. Apa kekurangannya? Sama tadi. Baru tahu kan kalau Nabi itu meninggal bapaknya ada itu kekurangan. Bukan kekurangan, itu kelebihan. Karena meninggalnya ayahnya sampai Nabi tidak punya dosa sama ayah. Betul tidak? Makanya muliakan anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak punya dosa sama bapak. Gitu. Ngapain itu?
Jemaah, sama ini. Ternyata Alimah tidak punya air ASI sebelah kiri, sebelah kanan. Maaf, tidak punya ASI sebelah kanan. Cuma ASInya cuma satu di kiri. Dan dia karena wanita-wanita kampung Bani Sa'adah itu memiliki profesi kalau musim itu dia akan ke Mekah untuk jual ASInya, ngambil anak orang dia pelihara, kasih ASI sampai 2 tahun, baru kembalikan ke tuannya. Alimah tidak laku di pasar, duduk aja. Teman-temannya sudah dapat bayi. Kamu Alimah? Nggak dapat. Bagaimana mau dapat? Nggak punya ASI sebelah kanan. Tiap datang orang, Alimah, aku mau anakku dikasih ASI ya. Maaf, saya cuma punya 1 ASI sebelah kiri, kanan nggak ada. Kata ngapain? Nggak usah, buat anakmu aja. Alimah terus saja kan punya anak bayi juga. Nggak usah, jadi nggak laku dia. Maka sedih gak Alimah? Sedih lah. Maka dia beritahu suaminya, suamiku kita pulang aja di kampung ya, daripada kita tinggal. Pulang aja. Ini orang pada pulang semua, udah punya anak bayi, aku nggak punya. Anak bayi susuan, kan digaji itu 2 tahun. Buat besar biayanya. Mau pulang yuk. Kata suaminya, iya. Dulu daripada kita pulang, lebih bagus kita jual aja onta itu. Kata Alimah, daripada pulang kosong, kita jual onta itu kita hasilnya kita beli untuk persiapan untuk di kampung. Kata suaminya, baik, tunggu dulu. Kalau jual onta berarti ada 1 onta. Gimana kalau kita potong aja itu onta, baru kita jual dagingnya, jadi untungnya 3 kali lipat. Maka mau dipotong deh itu onta. Pada saat onta itu mau dipotong, kabur itu onta. Suara onta begitu. Kalau suara gajah, kalau kuda beda. Binatang yang suka tertawa, biar dipukul, dinaikin. Binatang yang suka ngambek, sapi. Binatang suka ledek, kambing. Tak lanjut ya. Ontanya kabur. Suami Alimah mengejar onta itu. Sampai dia. Kalau laki-laki kan tidak enakan. Dia Alimah dia lihat ontanya kabur. Suaminya ngos-ngosan. Itu hartaku satu-satunya. Dia simpan anak bayinya. Dia kejar onta itu. Baru kali ini ada pencerahan begini kan? Cuma saya doang. Dia kejar onta itu. Onta itu kabur. Ternyata kaburnya lari ke pemukiman penduduk Mekah. Onta itu dikejar oleh Alimah. Ternyata onta itu masuk ke pekarangan rumahnya Aminah. Jadi onta itu menuntun Alimah, dipilih Alimah. Masuk ke Alimah, sampai di pagar doang nggak berani masuk. Onta sini. Ontanya tidak mau. Ontanya langsung sujud di depan jendela kamarnya Aminah. Sujud di pag. Alimah kan tidak berani masuk. Nanti dikira mencuri. Biar miskin, yang penting nggak nyuri deh. Sini. Ontanya. Dia tarik talinya, nggak mau. Lalu Alimah terus dia penasaran, ini onta gimana, ngapain sih? Ternyata onta itu sujud. Apa yang disujudi di depan jendela? Dia lihat di jendela itu, ternyata ada ayunan. Anak bayi yang disujudi. Dan ayunan itu bercahaya. Penasaran Alimah. Jangan-jangan anak bayi ini kebakar.
bercahaya dalam ayunan. Halimatus Sa'diyah langsung masuk. Bukan lagi, tadi kan takut masuk pagar. Ini malah berani masuk rumah orang, masuk kamarnya orang. Buka lagi itu ayunan. Pas dia buka, nggak ada lampu. Cuma wajahnya Nabi, anak bayi itu yang bercahaya. Saya pernah juga begitu, hari lebaran begitu. Saya lagi makan di rumah mertua saya lihat ada ayunan bercahaya. Saya langsung ingat Nabi Muhammad. Jangan-jangan anak ini spesial. Pas lihat nonton YouTube. Anakku ini nonton YouTube. Halimatus Sa'diyah langsung memeluk Nabi Muhammad. Ya mulia. Capeknya hilang, lelahnya hilang, sedihnya hilang, terobati semua, ketakutannya hilang. Ya Nabi salam. Tiba-tiba tanpa sadar ada ibunya Nabi datang. Kaget kali. Siapa nama ibunya Nabi? Tahu gak arti Aminah? Yang memberi keamanan. Bu. Kalau ibu kaget masuk kamar tiba-tiba ada orang asing gendong anak ibu, apa yang ibu lakukan? Pasti berteriak, penculik! Ibunya Nabi tidak begitu. Ibunya Nabi senyum. Iya. Setelah kasih kode. Dia mau pipis. Jemaah, kasih kode. Dia kasih kode asinya. Bisakah saya kasih asiku? Kata ibunya kan, dikasih asi sampai puas. Sudah itu, bisakah saya bawa pulang anak ini ke kampung saya? Kata ibunya, maaf, itu anak yatim. Tidak ada bapaknya, meninggal bapaknya. Saya tidak sanggup bayar. Kata ibu, nggak usah bayar. Aku yang mau. Aku bawa dia. Baiklah, silakan. Dibawalah ke berapa lama? 6 tahun. Padahal kontraknya cuma 2 tahun. Karena setelah 2 tahun balik. Udah, kata bilang tidak selesai penyusulan di 2 tahun dia. Bisa kok tambah lagi 2 tahun. Alimah yang minta. Bisa ngomong, ini anak berkah. Semenjak anak Nabi Muhammad itu kambingnya itu gemuk-gemuk semua. Itu bertambah, itu beranak kambingnya jadi kaya dia. Semenjak ada Nabi Muhammad. Ini anak berkah ini. Bisa enggak? Ya boleh dapat. Sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun datang lagi. Bekas kembali, ini anakku udah besar. Bisa enggak tambah lagi 2 tahun. Minta lagi 6 tahun. Itu kalau orang disuka itu nggak bayar, tambah lagi. Kalau kita biasa nggak bayar,
Nggak sanggup saya. Dibawa lagi. Sampai 6 tahun, minta lagi. Sampai 8 tahun, kata bunyi Nabi, maaf. Ini anak saya mau bawa ke kuburan bapaknya di Yasrib. Pada saat dibawa, pulangnya meninggal ibunya. Jadi kalau berbicara tentang Nabi tidak punya dosa sama ibu. Kebanyakan di kampung, di pesantren ceritanya. Pesantren. Karena ada akhlak di situ. Akhlaknya orang kampung itu lebih bagus. Sopan, tidak terpengaruh dengan orang kota yang sombong, pamer, teriak-teriak, suka berkelahi, suka berantem. Nabi cuma kerjanya jagain kambing-kambing, main-main. Jadi Nabi itu luar biasa bersih dari dosa. Tahu nggak? Tahu nggak? Waktu Halimah Sa'diyah bawa pulang Nabi, pulang kan, bawa Nabi sampai ke rumahnya. Itu kan musim paceklik. Kalau musim paceklik tidak turun hujan, orang-orang Bani Sa'adah turun cari pekerjaan. Itu kan musim kering, musim kemarau. Pada saat Nabi masuk ke rumah Halimah, langsung hujan. Jangan usah kaget. Nenek-nenek nggak kaget tadi. Jamaah, lanjut. Yang keempat, cinta. Tingkatan cinta ada 6. Tulis. Ikatan cinta. Udah bubar itu ikatan cinta. Arya Saloka cerai sama istri. Yang asli gara-gara cemburu mungkin di sinetron. Itu bahaya juga kalau jadi artis. Itu nggak jadi artis. Itu tidak jadi artis. Cuma satu pertanyaannya, siapa juga yang mau ngajak dia jadi artis? Satu, cinta biasa. Cintaku bukanlah cinta biasa. Yang mana itu cinta biasa? Cinta kepada binatang, cinta kepada barang, cinta kepada tanaman, cinta ini, itu cinta biasa. Tingkatan kedua, cinta simpati. Cinta simpati, cinta yang mengharap balasan. Yang mana itu? Cinta sama artis K-pop, artis Korea. Aku juga cinta dia. Itu cinta simpati. Cinta artis, cinta ini, itu cuma cinta simpati. 1, 2, 3. Simpati. Yang ketiga, cinta empati. Cinta yang membuat kita mau memberikan segalanya karena kasihan. Siapa itu? Cinta kepada Palestina, sesama manusia, kasihan banget. Itu sih cinta apa namanya? Empati. Ada lagi cinta yang keempat. Hati-hati kalau saya ceramah ya, catatannya banyak. Makanya bawa buku. Empat, cinta rindu. Rindu itu berat, Dilan. Bu, apa namanya? Cinta rindu. Cinta suami istri. Aku rindu setengah. Rindu sama suami, rindu sama anak, rindu sama mama. Rindu, itu namanya cinta rindu. Yang kelima, ada cinta kemesraan. Nah, jadi di atasnya cinta biasa, simpati, empati. Berikutnya cinta
cinta rindu. Yang kelima, cinta kemesraan kepada Nabi Muhammad. Itu cinta kemesraan. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya. Ayo berdiri semua, kita berdiri tadi udah. Ayo berdiri semua berdiri. Allah Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika.
ada cinta biasa. Kalau ada kue naikin aja di Indonesia kan puasa. Kalau yang apa tadi? Cinta biasa. Yang kedua simpati. Yang ketiga, yang kelima, empat, rindu. Yang kelima, satu lagi, cinta yang tertinggi. Cinta tertinggi. Ya bukan cinta penghambaan. Cinta yang keenam adalah cinta penghambaan. Kita menyembah. Jangan cinta sama pohon, dia sembah. Cinta sama binatang, disembah. Cinta sama artis, disembah. Cinta yang disembah cuma Allah. Kalau cinta sama Nabi, mesra. Kita pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke ziarah ke Rasulullah. Ya Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum. Itu kan bermesra tadi berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi ya. Cinta sama Nabi ya. Nanti siap. Jamaah. Nanti dengerin. Nanti amalan kita di-store semua. Diminta sama Allah. Mana salatmu? Mana puasamu? Mana zakatmu? Mana hajimu? Mana? Bu, kenapa kalau ada acara ada pisang? Ada pisang. Kalau baca doa usahakan ada pisang. Karena pisang itu bagikan tangan yang mengenada. Bagikan tangan yang mengenada. Jangan diginiin. Kalau perlu, kalau mau baca tahlil, baca doa, pisangnya dicuci dulu. Habis dicuci, dipotong ujung-ujungnya semua. Baru dicuci, disimpan di nampang. Apa itu namanya? Yang pakai kapara atau apa? Yang biasa dipakai di anu. Apa yang biasa dipakai kalau ada kebuli? Apa namanya? Digituin bagusnya. Ya, kenapa dipotong? Supaya ketahuan mana pisang sudah baca, yang mana belum. Supaya ustadznya kalau dikasih pisang, dia tidak jual pisang itu. Masa pisang sudah berkah, udah dibacain. Ini supaya rezekinya juga kayak pisang, bersambung-sambung. Oke? Jadi ini doa ini. Doa. Alhamdulillah. Bahkan dalam surah Al-Rahman kan ada pisang. Ada pisang. Dibahas. Hebat itu pisang. Ada dalam Al-Quran. Ibu nggak ada dalam Al-Quran. Bu. Sama juga. Kalau mau pergi ziarah kubur di rumah, anak-anak yang mau pergi ziarah kubur, kumpul dulu. Jangan seberangkat. Kumpul, baca Yasin dulu di rumah. Di depannya ada baskom yang diisi air. Sudah diisi air itu baskom, kasih kembang. Baru baca Yasin. Udah itu semua yang baca Yasin niup. Itulah yang diambil airnya, diambil kembangnya, dipisahin. Airnya dimasukin di cerek atau botol, kembangnya dibawa pergi ke kuburan. Ya sampai di kubur tinggal disiram. Udah dibacain. Itu tekniknya. Kalau di kuburan, mana kita tidak bisa duduk, mana panas. Kalau sudah baca, kita duduk. Jadi anak-anak juga dituntun. Sebelum kita pergi, kita baca Yasin dulu sayang.
Oke? Ustaz, susah jual. Kan ada namanya daun pandan yang dipotong-potong. Lihat. Nah, kalau tidak sempat, airnya aja dibacain doang. Nanti sambil sana dicampur sama kembang sama air yang di sana. Kalau tidak apa-apa, pukul aja satu air minum ini, air botol atau air mawar itu dibacain. Atau bagusnya beli kerikil, satu karung dicuci. Setiap batu-batunya dibacakan surah Ikhlas. Baru itu nanti batu-batu dibawa ke kuburan, simpan di kuburan. Ada teknik banyak gitu. Baik. Apa ini? Pak Ustaz, nanti sebelum meninggal nanti sebelum meninggalkan masjid, ya Allah meninggal, kita ada sesi foto. Saya mukanya pas-pasan mau dipoto. Ya, salam foto-foto. Bu, sebelum saya tinggalkan tempat ini, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Catat. Hari Kamis malam Jumat ini, Ibu, saya bahas dulu tadi. Semua amalan juga diminta kan sama Allah, salat, puasa, diminta. Maka yang tersisa dari kita cuma dosa. Itulah yang nanti bertanggungjawabkan. Nah, disitulah kita butuh syafaat Nabi. Makanya perlu maulid. Ya Bu ya. Bangun semua, salat malam. Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab, maka hatinya dihidupkan, tidak akan mati. Yang mana hati yang mati, tidak mau dengar ceramah, tidak mau salat, malas. Supaya hatinya, nanti anak-anaknya bangunin salat malam, salat tahajud, salat malam. Bangun anak, bangun. Kenapa Ma? Ini malam 1 Rajab. Kalau memang malas tahajud, saya minta tolong, ini aja loh. Jangan pernah lupakan ini. Malam 1, kapan itu? Udah catat? Kalau bisa puasa ya. Puasa ya. 3 hari di awal. Atau puasa 10 hari. Kalau saya kalau saya alhamdulillah udah puasakan itu Rajab, Saban 30 hari saat Ramadan. Jadi 60 hari yang sunnah, 30 hari yang wajib. Terus begitu Rajab, Saban, Ramadan. 2, 3 Rajab. Kalau Rajab bulannya Allah, Saban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umat Nabi. Rajab itu paling mulia di awal 1 sampai 10. Kalau Saban 11 sampai 20, nisfu Saban, pertengahan Saban. Kalau Ramadan 10 terakhir Lailatul Qadar. Catat ini. Catat. Puasa ya. Kalau bisa 10 hari. Siapa yang puasa 10 hari di awal, itu pahalanya besar. Di awal Rajab. Kalau di Saban pertengahannya ya, 11 sampai 20 ya. Terima kasih. Itu. Pintar-pintar terima kasih. Saya juga begitu. Setiap ada pengajian kasih bagi-bagi, apakah wudukah, apakah terserah. Semampu kita. Kan mereka datang jauh-jauh nih mobil, tinggalkan rumahnya kasih. Ini kan udah sini tadi. Sedikit lagi ya Pak, 1 menit lagi. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu Saban. Yasin berapa kali Bu? 3. Ustaz, aku gak bisa baca Yasin 3 kali. Cicil aja. Habis maghrib 1 kali, habis sisa 1 kali, tahajud 1 kali. Atau langsung 3 kali boleh. Oh gampang Ustaz. Yasin. Gak begitu. Paling gampang ngumpul ibu-ibu. Ingat ya 3 malam ya. 23 Februari, 24 Februari, 25 Februari. Kalau perlu tiap malam di pertengahan itu. Dari 11
Syakban sampai 20 Syakban. Kan kita tidak tahu kapan Syakbannya, pertengahannya. Kan ada namanya sidang isbat kan? Nanti berubah-berubah, beda-beda. Muhammadiyah beda, NU beda. Nggak apa-apa kalau begitu tiap anak aja. Baca Yasin 3 kali di pertengahannya. Yasin yang pertama minta apa? Setelah baca Yasin yang pertama, minta ya Allah. Tulis, ya Allah, ampuni dosaku, panjangkan umurku. Itu Yasin yang pertama. Yasin yang pertama minta apa? Ampunan dan panjang umur. Buat apa diampuni dosa kalau pendek umur juga kan? Buat apa panjang umur kalau banyak dosa? Jadi dua-duanya kita minta, ya Allah, ampuni dosaku dan panjangkan umurku. Maaf ya Bu, kalau saya ceramah begini kayaknya ini pertanda sudah lama ini ceramah dan pegel. Tapi saya masih mau ceramah karena banyak mau disampaikan. Ini kelihatan ceramahnya udah lama karena sudah banyak dulunya kayak mermaid, kayak putri duyung. Tadi awal-awal begini jam 7, ini udah jam setengah 10, jadi kakinya sudah begini. Udah jadi mermaid itu jadi mermaid. Jamaah, Yasin kedua. Oh, belum dikembaliin pisang. Mana ketuanya tadi, vokalisnya? Mana vokalisnya? Ya kasih pisang. Dia baca. Masukin di tas. Yasin pertama minta apa? Ampunan dan umur panjang. Yasin kedua, tambahkan rezekiku yang berkah. Tambahkan rezekiku yang berkah. Bukan rezekinya diminta, tambahan. Yang ketiga, ingat ya, tadi saya tidak sempat bahas Islam Irak. Nanti acaranya lagi. Itu bulan depan ya. Bulan Februari kita seminar. Nanti bulan Maret kita persiapan menyambut tahrim Ramadan. Dan tiap bulan dong saya diundang. Gak apa-apa ya? Nanti bulan depannya lagi ya tarawih. Nanti setelah itu alhamdulillah halal. Lanjut. Bisa dimulai? Yasin ketiga. Ya Allah, angkat derajatku dan kuatkan imanku. Gitu. Sekarang catatan terakhir ya sebelum saya pulang. Bu, jangan pulang karena ini belum baca rawi. Jangan pulang ya. Bu, jangan saya sebentar pulang, pada pulang semua. Gimana ibu ada acara lagi? Nggak ada kan? Tunggu aja. Nanti kalau nanti pengajian ini mau tambah lagi waktunya, jangan kue, konsumsinya nasi lah. Bercanda ya Allah. Gak usah. Untuk jamaah? Hah? Jamaah? Dikasih ini datang. Pulang dikasih nasi kotak. Jadi siapa yang pulang jangan kasih. Nanti selesai acara baru pulang ya. Karena ada nasi kotak yang mau dibagiin. Betul kan? Itu nasi itu pahalanya 40 hari. Siapa yang kasih makan orang, pahalanya 40 hari. Makanya kasih sarapan orang, kasih makan orang, yang sholat supaya dia ngaji sholat kita dapat pahala 40 hari. Oke? Jadi pergantian malaikat itu di waktu subuh. Kata Nabi jangan tinggalkan sholat yang dihadiri 2 malaikat. Salat subuh. Yang kedua, amalan mingguan diangkat di Kamis sore, maka puasa di situ, puasa Kamis.
karena amal ibadah diangkat. Untung saya tahu waktunya. Udah mau pulang saya. Iya. Maknya dibuat udah. Hah? Yang kedua, amalan mingguan diangkat di hari Kamis. Makanya puasa Kamis sesudah asar ya. Saya diangkat catatannya. Jadi dirapel seminggu itu di hari Kamis. Kemudian amalan tahunan diangkat di malam nisfu Sya'ban. Request di situ. Tambahkan umurku, tambahkan keimananku, gitu kan. Minta tambahan-tambahan. Terakhir, sekali seumur hidup. Sekali seumur itu diangkat ketika dicabut nyawanya. Jadi diangkat amalnya berikut nyawanya.